melakukan upaya konservasi pada mangrove Pamurbaya termasuk satwa endemik di dalamnya sebenarnya sesuai dengan Perda Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Surabaya tahun 2014 sampai 2034 nomor 12 tahun 2014. Mangrove di Rungkut Wonorejo Surabaya termasuk kawasan yang dilindungi sehingga tidak diperbolehkan adanya aktivitas apalagi proyek pembangunan di sana. Namun kenyataannya sudah muncul jenis perumahan di kawasan konservasi ini. Selain itu banyaknya klaim atas tanah dari pengembang perumahan. Adanya klaim ini disebabkan belum adanya kejelasan soal batas wilayah konservasi Pamurbaya. Selain itu kepemilikan hak tanah juga disebabkan adanya tanah oloran, yaitu tanah yang terbentuk alamiah dari endapan sungai atau pantai di sekitar muara. Petani tambak yang sudah turun-temurun mengelola tambak pun tidak bisa berbuat apa-apa pada tanah mereka karena termasuk lahan konservasi. Menurut aktivis lingkungan Wawan Some dari Nol Sampah, Pemkot Surabaya, jika memang serius ingin melindungi mangrove Pamurbaya, seharusnya membeli tanah warga tersebut karena sampai saat ini warga juga masih terus membayar pajak tanah. Ini kan kalau berdasarkan Perda RT/RW Surabaya, ini kawasan lindung, kawasan konservasi. Seharusnya setelah itu wali kota menetapkan dengan perwali zonasinya, mana zona inti, mana zona penyangga, mana zona pemanfaatan. Nah sejak ini ditetapkan 2014 sampai saat ini tidak ada penetapan itu. Masih bingung pemerintah. Di sisi lain kemudian tambak-tambak yang ada di pantai timur Surabaya ini sebagian besar itu adalah tambak-tambak yang sudah dikuasai oleh warga perorangan. Jadi sudah ada hak miliknya, bahkan ada beberapa yang dikuasai oleh pengembang. Nah ini harusnya kan pemerintah membebaskan itu, kemudian jadikan kawasan konservasi, kemudian ditetapkan mana yang inti, mana yang penyangga, mana yang pemanfaatan. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kota Surabaya, luas mangrove di Kota Surabaya yaitu 605,73 hektar are. Kerapatan tutupan mangrove di tiap kecamatan berbeda-beda, tergantung dari keragaman jenis mangrove yang tumbuh. Data yang dikeluarkan Mangrove Information Center, tahun 2006 terdapat 156 mangrove di Indonesia dan 16 diantaranya ada di Surabaya. Berbagai macam satwa endemik mangrove juga hidup di sini, di antaranya temuan tim Wildlife Fotografi Surabaya dan Birds Consultant berhasil memotret satwa liar dilindungi yang belum pernah ada sebelumnya di Jawa Timur adalah kucing bakau atau biasa disebut kucing ikan di hutan mangrove Wonorejo, Surabaya. Juga ada burung bubut yang langka, termasuk serangga. Itu ada beberapa bagian yang sudah terbit surat atas nama masyarakat, dan surat itu ketika itu dicek kebenarannya ada yang memang valid. Nah, apalagi ada mereka yang sudah punya sertifikat, ada yang petok D, ada yang sudah bersertifikat. Gitu. Nah, terhadap itu kan tidak etis kalau kemudian pemerintah hanya menerapkan kawasan itu sebagai kawasan konservasi, kemudian masyarakat menjadi korban dari kebijakan itu. Kebijakan pemerintah itu diorientasikan kepada kepentingan masyarakat, untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kawasan konservasi itu dipertimbangkan, dikaji secara umum gitu kan, bisa kita pahami bahwa keberadaannya adalah sebagai satu bel, sebagai satu ikat gitu kan, supaya ada pengamanan dari kawasan laut manakala terjadi mungkin kayak tsunami atau mungkin masalah-masalah alam yang lain. Nah, dengan adanya kawasan konservasi maka itu bagian daripada mitigasi bencana dari pemerintah agar masyarakat di Surabaya itu terlindungi. Kalau kemudian kawasan itu tidak dibuat, maka akan dengan mudah ketika nanti terjadi sesuatu maka korbannya akan banyak. Saya Sanada Balkis pamit undur diri, sampai jumpa dalam episode Sorot minggu depan. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.